berdikari, yes, yes, yes. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Pemirsa RB TV di rumah, kali ini saya jalan-jalan ada di wilayah Sidoarjo, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Saya bertemu dengan sebuah pendidikan yang tentu saja lain daripada yang lain. Kali ini adalah pendidikan calon-calon pembalap wanita. Namanya di sini adalah Monita Fans Club sekolah ini, dan di sini ada pembalap Mbak Monita sendiri yang selama ini sudah cukup berprestasi di tingkat nasional, dan sebentar lagi beliau pasti akan ke tingkat internasional. Selamat berjumpa Mas Permadi. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa teman-teman pembalap semuanya ini. Jadi pemirsa di rumah pasti agak bertanya-tanya karena kelihatan cantik-cantik di sini, nggak kelihatan kalau apa namanya, sebetulnya mereka adalah pembalap dan sangat garang ketika sudah memegang sepeda motornya. Mas Permadi, yang pertama saya ingin bertanya pada Mas Permadi ini. Ini Anda membuat sebuah gebrakan yang tentu saja akan mengejutkan banyak orang ini. Ini sebetulnya apa ini yang Anda inginkan ini ketika Anda mendirikan sebuah pendidikan pembalap wanita ini khususnya? Iya, pertama-tama saya Monita Fan Club ini lahir karena anak saya Monita ini pertama-tama dia belajar balap, terus dia sudah mulai berprestasi, terus dia kepingin merangkul teman-temannya supaya ada beberapa pembalap yang muncul selain Monita, yang akan lahir beberapa pembalap ini supaya nanti bisa menjadi pembalap profesional. Nah, misi utama saya dulu karena saya melihat, sebenarnya prihatin saja, prihatin karena kebetulan di sini kita di Yogyakarta. Prihatinnya waktu itu kita melihat beberapa ada kabar, terus mau di media sosial juga kita membaca, terus masuk di televisi nasional, televisi nasional di Antv kita membaca masalah yang disebut cabai-cabian gitu. Iya, cabai-cabian pembalap itu ya, jadi pembalap liar. Ya. Nah, saya melihat beberapa anak pembalap liar, di situ tampil pembalap wanita. Pembalap wanita yang memang dia punya hobi atau skill di posisi balap. Tetapi dia nggak ada wadah. Jadi belum ada wadahnya. Terus kita berusaha untuk ngopeni sekuat kita, bentur posisi anak-anak ini semua. Kita karena nggak ada yang ngopeni gitu, kita bikin punya wadah. Wadah itu terus kita tampung anak-anak ini melalui ada broadcast, terus ada saling ketemu antara teman-teman di kru-kru semua, ketemu di situ. Terus akhirnya kita mendapat respon dari anak-anak tersebut bahwa kita bergabung dalam Monita Fan Club. Kita dirikan Monita Fan Club agar anak-anak ini bisa bersatu, terus melihat kita belajar dulu, dari mulai teori, kita ajari cara teori. Jadi teorinya ada juga itu ya? Teori ada, jadi kita mulai teori dulu, terus lantas setelah teori baru kita praktek. Mana-mana kan yang ditakuti adalah anaknya ini lari ke dunia malam, terus balapan liar, apalagi anak perempuan kita takut, terus nanti gabung sama anak-anak yang narkoba, akhirnya mereka terjerumus pada lembah hitam. Artinya Mas Permadi ingin mengakomodir mereka ketika mereka perlu penyaluran, ketika dia punya bakat dalam dunia balap sepeda motor itu khususnya ya. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Oke, saya ini karena kebetulan ini pemirsa, pembalap yang ada di sini itu mulai dari sekolah dasar sampai SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu cewek semua. Tapi khusus untuk yang sekolah dasar ada ini satu yang masih kecil ini, masih kelas berapa, Dek? Kelas 5. Kelas 5 SD ini. Saya ingin bertanya, Mas, kenapa Anda masih kecil gitu ingin membalap itu? biar
kalau besarnya menjadi pembalap profesional. Profesional. Oh iya. Mbak ini cantik-cantik masih SMP tapi kok sukanya balap motor itu kenapa itu Mbak? Saya tantangan buat saya. Oh Anda suka tantangan gitu loh? Yes. Terus sama mau nyari pengalaman juga sama teman. Iya tambah teman juga ya. Dan Anda ingin berprestasi di situ juga ya. Untuk teman yang SMA mana siapa yang SMA tadi? Apa yang ingin Anda peroleh ini nanti? Bisa membanggakan orang tua. Terus bisa nunjukin kalau wanita itu bukan mana ya, nggak cuma cowok aja yang bisa balap gitu loh. Karena saya juga ingin pada Mbak yang mahasiswa ini yang lebih dewasa lagi nih. Menurut Mbak gimana Mbak? Menurut saya balap itu sesuatu tantangan untuk memantapkan diri dalam menaiki motor. Di sini kan juga ada pengarahan, ada latihan atlet gitu kan. Jadi kan kita setiap sebelumnya ada semacam ada olahraga lah dari sini. Jadi ada pendidikan dasarnya ya untuk biar tambah itu ya. mental kita juga, body kita dalam berbalap itu juga profesional terbentuk itu ya. Terbentuk ya. Oke, menurut Anda bagaimana ini? Kalau menurut saya, biarpun ini kita yang penting kegiatan kita ini berjalan sesuai positif, sesuai garis ya. Jadi kita positif, terus kita juga aturan ADRT di sini juga kita atur dari mulai tata cara dia belajar balap, tata cara dia juga bertingkah laku, terus semuanya kita atur di sini. Terus pokoknya intinya belajar memperkuat rasa persatuan sesama tim dan persatuan sesama teman-teman senusantara juga. Ini sudah senusantara. Senusantara ya. Iya. Artinya tidak hanya dari Jogja saja. Tidak hanya dari Sidoarjo aja ya. Iya. Dari mana aja itu Mas? Ini dari Makassar ada, terus iya. dari Magelang, dari Pati, dari Madiun, Pekalongan, Semarang, Klaten, dari Jawa Tengah, terus Jawa Timur sampai Jawa Barat. Dari NTB juga ada. Dari NTB ada juga. NTB. Kita menyediakan asrama juga semacam itu ya? Iya, kita sediakan fasilitas di sini asrama itu, terus di asrama juga kita atur, tata gaul di asrama kita atur, terus nanti untuk setiap Jumat kita olahraga, Rabu Sabtu latihan khusus, terus Jumat itu nanti fitness sama renang, kita renangkan, terus olahraga teknik itu, teknik cara teori juga ada yang teori fisik juga ada. Untuk mekaniknya gimana? Untuk sementara ini mekanik ada yang saya sendiri, terus didukung anak-anak Tawonda, sini tim kita lama, terus CMC juga ada, terus Bad Boss juga ada. Jadi itu kebetulan teman-teman sahabat kita, dia mendukung secara sukarela, gotong royong, dia mendukung keberadaan MFC ini. Jadi tanpa pamrih. Dan di sini pun sekolah kita gratis. Gratis, seragam juga kita semua swadaya semua, tanpa terus yang dari mulai makan anak-anak ini semua memang kita gratis. Ketika melakukan latihan itu di mana itu sirkuitnya di mana? Di Maguwarjo ada, Sleman, terus Bantulnya kita ada di Stadion Sultan Agung di Pacar. Terus kalau untuk setar, kalau misalnya posisinya agak ini terlalu jauh ya kita ada di dekat Rawa saja. Di jalan tapi aman. Rawa di Sidoarjo sini. Sidoarjo sini ya. Itu yang dekat untuk pemula, untuk start. Nanti kalau di Pantai Depok. Kalau yang sudah mulai event, kita lihat timernya. Jadi timer yang paling bagus 10 atau 15 yang paling bagus, di situ dia mulai event. Nanti bergantian, terus kalau sudah kalau ini kebetulan yang dilombakan di Indonesia adalah FU standar 150 cc ya. Nanti setelah itu naik lagi ke OMR. Tidak akan mungkin ini kelas wanita ini yang sudah senior, sudah pinter menekuni kelas wanita saja. Jadi untuk kesempatan yang lain kita seperti Monita sudah mainnya tidak di kelas wanita. Dia main di open. Berdikari, yes. Kongo berdikari, yes.
Tapi kedepannya nanti Anda juga ingin mendirikan juga kelas-kelas yang untuk laki-laki juga ya? Iya, rencana nanti kita ingin membukanya, tetapi untuk pemula lah. Jadi kalau untuk pembalap lelaki karena saking banyaknya ya, saking banyaknya dan mereka sudah mempunyai tim sendiri-sendiri. Nah ini mereka yang pemula seperti si Sakti tadi itu termasuk pemula lah dari SD. Yang SD itu ya? Iya, SD ataupun anak yang memang dia belum tahu tentang motor tetapi keinginannya tinggi. Jadi itu yang kita latih. Kita latih dari Sakti dulu juga dia belum ini tapi keinginan untuk naik motor tinggi. Akhirnya alhamdulillah sudah pernah juara 1. Lakbar itu di Seon, Yamaha Seon juara 1. Itu di Yamaha itu. Ini beberapa sudah memang berprestasi juga ya? Sudah berprestasi. Ya, ini pertanyaan orang awam Mas, karena kan ketika Anda membuat pendidikan masih usia yang relatif muda itu kan otomatis kan dia belum pegang SIM itu gimana itu? Iya, di dalam skill olahraga itu beda sama kalau aturan lalu lintas itu untuk usia mungkin 17 tahun baru mempunyai SIM. Terus kalau di sini syaratnya sebagai murid MFC itu adalah mengantongi yang namanya surat izin orang tua. Minimal itu ya? Minimal itu, terus persetujuan orang tua. SIO ya? Iya. Surat izin orang tua. Itu kita terus yang berikutnya nanti kalau di balap itu bukan SIM yang penting, tetapi di situ KIS. Jadi kartu izin start. Di situ memang sudah ada aturannya. Motor saja memakai plat, terus lampu dan selebor yang belakang itu yang membahayakan itu tidak boleh. Jadi memang motor memang harus kita dilepas semua, tetapi harus dipakainya di posisi arena di line balap. Apakah Anda cukup optimis juga nanti meskipun pemerintah nggak peduli dengan kegiatan Anda tetap terus berjalan gitu? Saya usahakan untuk kita sementara ini orang Jawa bilang isih kuat kan isih kuat. Jadi nggak apa-apa. Cuman saya pingin ada permadi-permadi yang lain. Jadi cuman saya sendiri gitu. Harusnya pemerintah itu punya rasa malu. Yaitu melihat ini anak-anak balapan liar di situ, dari kepolisian juga mungkin merasa diganggu jalan raya seperti itu, terus masyarakat juga terganggu. Tetapi dengan adanya MFC ini banyak terkikis. Karena melihat inti dasarnya, semua balapan liar itu peran utamanya yang mendorong itu adalah wanita. Nah, kalau pemerintah misalnya memang tidak istilahnya bebal, tidak peduli dengan kegiatan Anda, kemudian ada pemerintah lain yang peduli dengan Anda, misalnya Malaysia atau Thailand atau mana peduli dengan Anda. Kebetulan kita punya sahabat saya juga banyak ada di Malaysia, di Negeri Sembilan juga ada, terus di Bureru juga ada. Itu sering kontak sama saya, menanyakan monita sendiri, terus menanyakan keadaan MSI ini. Terus dia juga kalau untuk keinginan, sepertinya kalau keinginan mereka juga kepingin ngopeni. Anda ternyata juga sudah ditawari juga? Iya, saya sudah ditawari juga untuk supaya di sana. Kebetulan dari mulai juga dia menjamin. Cuman posisi kita kalau bisa, apa tidak malu pemerintah seperti ini melihat MFC sama anak-anak seperti apa? Tidak malu. Harusnya maaf ini melu ngopeni lah, orang Jawa bilang tembung melu ngopeni. Kita tidak berharap dari segi materi. Kita dikasih fasilitas apa, terus misalnya kita berlatih ada sing nunggoni dari pihak IMI mengantar pun di situ misalnya dia memberi motivasi pun kita support support kita motivasi gitu, terus supaya tidak diganggu sama yang lain misalnya ada, karena ini anak perempuan kadang-kadang dilecehkan, dicolek gitu ya. Iya, banyak saya selama membina MFC ini banyak yang ini ini pusat cabai-cabian dan sebagainya itu sering sekali. Tapi saya sama anak-anak saya bilang ini Pak, kamu tidak terpancing ini. Kita buktikan bahwa ini sesuatu yang positif. Prestasi apa Mbak Monita yang pernah Anda ingat ketika yang terakhir jelas Anda jatuh itu di Kano. Kemudian sebelumnya Anda kan berprestasi itu, yang Anda ingat apa aja itu? Sebelumnya pertama berprestasi bulan podium 1 di event Wates Kulon Progo ya? Iya, di alun-alun Wates. Kemarin nomor 1. Terus yang kedua di Klaten, pakai MU standar kelas wanita, nomor 1 juga. Yang ketiga di Nganjuk, kelas si wanita, motor bebas, CC bebas, pakai motor apapun bebas. Setelah saya pakai Ninja Tune Up kemarin.
Dan kebetulan di Indonesia itu ada pembalap seperti Sabrina Sameh, terus Lila, terus Puput, banyak sekali senior. Termasuk yang iklan itu ya, Mas? Iya, itu Sabrina, terus sama si Lila Sidoarjo. Tapi kabarnya sudah kalah sama Monita. Iya, sudah kalah di Klaten, terus di sudah kalah semua. Jadi padahal belum main iklan ya Mbak Monita ya? Belum, ya. Di Nganjuk kemarin itu kelas bebas, CC bebas. CC bebas, siapapun mau naik motor aja apa aja boleh. Itu kebetulan Monita naik Ninja Tune Up 155 cc, itu juara 1. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mampu nggak pengelola negara ini membina para bibit-bibit unggul kita, terutama yang menyangkut dunia pembalap dan khususnya Sri Kandi. Artinya bahwa pembalap wanita di Jogja ini khususnya itu ternyata ada banyak talenta yang masih terpendam, dan beruntung sekali kita punya Permati.